wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat, semoga pertemuan ini menjadi kebaikan untuk kita sekalian dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam beserta para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita di kesempatan pagi hari yang mulia ini yaitu masuk ke dalam surga bersama dengan keluarga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keluarga, mulai dari asal usul kita sampai kepada keadaan keluarga di dunia dengan berbagai macam ragam dinamika dan hubungan di antara mereka satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai orang beriman, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, di mana Allah menciptakan kalian dari satu jiwa. Dari satu jiwa ini Allah ciptakan pasangannya. Kemudian dari pasangan ini Allah ciptakan keturunan-keturunannya, laki-laki dan perempuan, yang dengannya tentu manusia beregenerasi, berkehidupan, bersosial, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita sekalian bagaimana akhirnya Allah SWT menciptakan kita dari awal nenek moyang kita, kemudian menciptakan pasangannya, kemudian selanjutnya beregenerasi dan saling menggantikan satu dengan yang lainnya, berkehidupan di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, di mana kalian saling meminta dengan menyebut nama Allah, dan sambunglah hubungan rahim. Suatu hubungan keluarga yang Allah Subhanahu wa taala tekankan untuk dipelihara, dijaga hubungannya. Walhal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan awal pertama menciptakan bangsa manusia, Allah jadikan mereka berkeluarga. Dan dengan berkeluarga ini mereka saling
melengkapi satu dengan yang lainnya, dan beregenerasi, saling menggantikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang hubungan keluarga dengan berbagai macam ragam dinamikanya. Ya. Tentunya hubungan yang baik, hubungan yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungan ikatan kekeluargaan yang terbangun di atas dasar iman, yang terbangun untuk saling menguatkan di dalam kebaikan dan takwa, yang saling bahu-membahu melengkapi di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ada juga keluarga yang tidak menegakkan hal tersebut. Yang terjadi justru hubungan keluar dari apa yang seharusnya terjadi antara keluarga. Yang terjadi justru hubungan yang tidak saling menguatkan dalam iman. Ya. Banyak contoh dalam hal ini yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Pertama tentunya Adam dan keluarganya yang berada dalam kebaikan kekeluargaan sampai akhirnya kedua anaknya terjadi persaingan di antara mereka. Ketika Allah perintahkan berkurban, tapi Allah terima kurban dari salah seorangnya, tidak Allah terima dari yang lainnya. Dan Allah tegaskan kurban yang Allah terima hanyalah dari orang yang bertakwa. Dan nampak yang tidak diterima kurbannya, kemudian hatinya dipenuhi hasad yang membuat dia terdorong untuk menghabisi nyawa saudaranya. Ya, ma'ruf. Ini hasad terjadi di dalam keluarga. Pertama kali perbuatan dosa yang terjadi di atas muka bumi, pertumpahan darah, dan itu antar keluarga. Ya, antar keluarga yang disebabkan didorong oleh rasa iri dari salah seorang anggota keluarga kepada yang lainnya. Terjadilah pertumpahan darah. Ya. Allah berfirman, "Watlu alaihim naba abnai Adam id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Bacakan kepada mereka kisah dua anak Adam. Ketika keduanya mempersembahkan persembahan kepada Allah, Allah terima dari salah satunya, tidak Allah terima dari yang lainnya. Qala la'aqtulannak, yang tidak terima kurbannya berkata, aku akan membunuh engkau. Ya, terjadi pertumpahan darah. Ini satu hubungan yang tidak harmonis, hubungan yang bertolak belakang dengan ikatan kekeluargaan, apalagi kalau ditambah ikatan iman. Ya. Jadi hubungan keluarga tidak harmonis, dan itu didasari atas dasar hasad, iri di antara anggota keluarga. Kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wasallam kalau ceritakan tentang keluarganya, ya, istrinya dan anaknya ternyata tidak berada pada apa yang Nabi Nuh berada di atasnya. Mereka tidak mentaati suara Nabi Nuh dalam kebaikan. Walhal Nabi Nuh seorang nabi dan rasul. Ya. Maaf bagi kita sekalian, singkatnya kisah bagaimana anaknya
yang Nabi Allah Nuh seru untuk ikut naik kapal bersama dengan beliau yang Allah telah wahyukan untuk menjadi orang-orang yang selamat yang berada di kapal itu, tapi dia menolaknya dengan logikanya. Dia mengatakan sa'awi ilal jabali yaksimuni minal ma', saya akan naik ke atas gunung kalau memang datang banjir sehingga aku selamat dari air. Ya, maka Nabi Nuh telah mengingatkan nggak ada yang bisa selamat pada hari ini dari urusan Allah kecuali orang yang memang naik ke bahtera. Akhirnya anaknya ini ikut tenggelam bersama mereka yang tenggelam, dan Nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk mengasihi anaknya, tapi Allah tolak doanya. Allah berfirman, qala ya Nuh innahu laisa min ahli innahu amalun ghairu shalih. Wahai Nuh, dia bukan keluargamu, amalnya bukan amal saleh. Ya. Begitu juga dengan istrinya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, istrinya itu sama seperti istrinya Nabi Lut yang Allah jadikan permisalan sebagai istri yang akhirnya tidak membersamai suaminya, seorang nabi dan rasul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan pelanggaran, ya, sehingga tidak diikutsertakan menjadi hamba yang Allah rahmati, padahal suaminya, keluarganya, suaminya adalah seorang nabi dan rasul. Allah berfirman, Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah berikan permisalan untuk orang-orang kafir itu, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, kanata tahta abdaini min ibadina salihaini faqalnatahuma. Dulu keduanya berada di bawah pimpinan keluarga hamba kami yang saleh, itu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Faqalnatahuma, tapi kedua istri itu masing-masing mengkhianati suaminya. Pengkhianatan itu, kata ulama, bukan terkait kehormatan sebagai seorang istri untuk suaminya, bukan. Untuk Nabi Allah Lut, ulama menjelaskan pengkhianatan istrinya adalah ketika dia membocorkan rahasia tamunya Nabi Lut kepada kaumnya, sehingga kaumnya itu yang menggeruduk rumah Nabi Lut, menginginkan tamu Nabi Lut yang memang memiliki paras yang menarik, dan itu para malaikat. Ya, padahal kedurhakaan terkait apa yang menjadi risalah Allah, amanah Allah, di mana para istri ini tidak mengikuti suaminya yang seorang nabi dan rasul. Ya, maka ini di antara keadaan seorang istri, suaminya nabi dan rasul, tetap enggak bermanfaat suaminya ini di hadapan Allah sedikit pun juga. Seorang anak yang bapaknya nabi dan rasul, bahkan doa minta sama Allah, doanya ditolak. Doanya ditolak. Doa Nabi Nuh buat anaknya ditolak oleh Allah. Ya, walaupun itu keluarga. Ya, tapi juga Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran, keluarga-keluarga yang baik dalam kebaikan yang Allah berkahi, bahkan jadi teladan. Bahkan Allah perintahkan kita ketika mendoakan Nabi kita yang mulia alaihissalam, agar Allah melimpahkan salawat, agar Allah melimpahkan berkah pada beliau. Kita minta sama Allah agar salawat dan berkah itu adalah salawat dan berkah seperti yang Allah limpahkan kepada Ibrahim dan keluarganya.
Ya, dalam sholat kita berdoa atau sholawat yang kita baca minta sama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ya Allah, limpahkan salawatmu kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau limpahkan salawatmu kepada Ibrahim dan keluarganya. Ya Allah, berkahilah juga, limpahkan berkahmu kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau limpahkan berkahmu kepada Ibrahim dan keluarganya. Berarti Nabi Ibrahim dalam hubungan kekeluargaan, beliau menjadi suatu contoh teladan besar. Lihat bagaimana Allah akhirnya mensyariatkan kepada kita, Nabi mencontohkan kepada kita ketika meminta kebaikan buat Nabi kita yang mulia alaihissalam, meminta dari Allah buat Nabi SAW, kita memintanya sebagaimana yang Allah telah berikan kebaikan itu kepada Ibrahim dan keluarganya. Dan ma'ruf kisah Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Ya. Yang pertama tentunya kisah kesabaran Ibrahim bersama istrinya Sarah yang tidak memiliki anak sampai usia tuanya. Akhirnya Allah anugerahkan anak juga, ya, yaitu Ishak. Kemudian kisah Nabi Ibrahim memenuhi perintah Allah, meninggalkan anak istrinya di tempat tak berpenghuni, gersang, padahal baru belum lama selesai melahirkan, yang secara logika ini adalah membunuh hidup-hidup. Ditinggalkan istrinya di tanah gersang, ya, tapi sang istri yang mengimani suaminya seorang nabi dan rasul, maka tidak ada kecurigaan, penuh dengan keyakinan, sambil mengatakan Allah amar kami hada, engkau tinggalkan kami di sini adalah perintah Allah. Nabi Ibrahim mengatakan iya. Maka Hajar berkata idan la yudhi'una, kalau memang ini perintah Allah, Allah gak akan sia-siakan kita. Ibrahim pun berpaling, balik meninggalkan mereka. Dan maklum bagi kita sekalian, keberkahan ketaatan keluarga itu Allah jadikan di situ suatu kota yang akan menjadi pusat peradaban dan menjadi kiblat kaum muslimin selanjutnya. Dan Allah SWT keluarkan air untuk penghidupan mereka yang sampai sekarang keberkahannya sama-sama bisa kita rasakan. Ya, itu adalah keberkahan ketaatan sebuah keluarga. Ibrahim, Hajar, Ismail. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, ini contoh teladan keluarga yang diberkahi, yang tegak di atas ketaatan, saling tolong menolong dalam ketaatan, percaya satu dengan yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini keluarga Ibrahim, ya, bersama Ismail. Sejumlah ujian yang Allah uji Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, bahkan di usia di mana anaknya itu Ismail dalam usia yang sangat diharapkan kebaikan pertolongannya buat orang tua. Dan si anak menanggapi wahyu yang Allah wahyukan kepada bapaknya, maka dia yakin bapaknya itu seorang nabi dan rasul. Kalau memang perintah Allah, kerjakan, engkau akan dapatkan aku sebagai orang yang sabar, insya Allah. Ismail nggak ada penolakan, anak yang saleh, anak yang taat. Ya. Dan apa yang mereka lakukan Allah abadikan menjadi amalan kebaikan buat orang-orang selanjutnya, ibadah haji, ibadah kurban, ya, manasik-manasiknya, sa'i, sofa, marwah, itu semua adalah apa yang Allah syariatkan kepada kita sekalian yang menjadi kebaikan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian selanjutnya ada keluarga Nabi Yakub, kembali berseteru, terjadi karena hasad, di mana para anak melihat bapaknya berat sebelah mencintai sebagian anak, yang lainnya tampak tidak diperhatikan. Yang menggerakkan anak-anak ini akhirnya untuk melakukan tipu daya, membunuh saudaranya agar bapaknya pusat perhatiannya
kembali kepada mereka karena hasad. Ya, kita tahu kisahnya Nabi Yusuf, bagaimana dia dibuang oleh saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur karena ingin mendapat perhatian dari orang tuanya yang mereka pandang sebagai orang tua yang tidak adil dalam perhatian, dalam kasih sayang kepada mereka dibandingkan dengan Nabi Allah Yusuf dan saudaranya yang satu lagi. Ya. Tapi akhirnya Allah SWT kumpulkan mereka dan lihat bagaimana Nabi Allah Yusuf dengan kebesaran hatinya memaafkan saudara-saudaranya. Betapapun kesalahan yang mereka lakukan, ya, melakukan percobaan pembunuhan kepada beliau, tapi nggak ada dendam sedikit pun Nabi Yusuf. Ya, padahal dia mendapatkan apa yang didapatkan dari keburukan saudaranya. Ya begitulah seharusnya suatu keluarga, betapapun masalah yang terjadi, maka lapang dada, besar hati, dan memaafkan, saling memaafkan, itu yang harus dilakukan. Nah, itu dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kemudian keluarga Imran, keluarga yang taat, hingga akhirnya Allah SWT mentakdirkan dari seorang istri hamil yang akan lahir seorang wanita, itu Maryam, yang dengan sebab dirinya, melalui dirinya Allah tunjukkan kebesaran keagungannya, penciptaan manusia dengan ibu tanpa bapak. Ini keluarga Imran, ya, keluarga yang taat. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah, banyak kisah keluarga di dalam Al-Quran dengan segala dinamikanya. Ada yang menjadi contoh kebaikan untuk diikuti, ada yang menjadi contoh kejelekan untuk tidak boleh diikuti. Dan secara garis besar menunjukkan kita sekalian bahwasanya agama Islam ini yang pertama adalah agama yang sangat memberi perhatian kepada keluarga, sehingga datang keterangan bagaimana hubungan keluarga itu harus ditegakkan, bagaimana akhirnya ikatan keluarga itu sebagai ikatan yang kuat untuk dijaga dan dihubungkan, ya, satu dengan yang lainnya. Nah, ini agama Islam sangat memberi perhatian terhadap keluarga dan mengajarkan bagaimana aturan seharusnya keluarga itu menjalin hubungan di antara mereka satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, ya, apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran menjelaskan kita sekalian bahwasanya ya, keadaan keluarga yang ada pada kita, yang ada pada manusia, ya berbeda-beda, lebih kurang. Ada yang baik-baik saja, tentram, ada juga yang penuh dengan dinamika dan masalah. Jadi kalau kita punya keluarga atau berkeluarga bermasalah, orang terdahulu juga sama. Nah, inilah manusia akhirnya. Ya, tentu dalam dunia yang penuh dengan ujian ini, suatu keadaan kita mendapati apa-apa yang tidak kita senangi, yang kita tidak mau, ya semuanya ujian. Kita mendapatkan apa yang kita mau, kita dapatin apa yang tidak kita mau, ya ujian dari Allah. Allah menguji hamba-hambanya dengan apa yang Allah kehendaki, tapi masing-masingnya Allah tidak tinggalkan petunjuk bagaimana harus kita menghadapi itu semua. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ya, selain apa yang Allah kisahkan dalam Al-Quran yang menunjukkan keluarga penuh dinamika, yang ketiga, apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran mengenai keadaan keluarga yang pernah ada di dunia menunjukkan juga baik sekalian bahwasanya hubungan keluarga akhirnya tidak akan berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala hubungan itu kalau anggota keluarga masing-masingnya tidak menjadi pribadi yang bertanggung jawab kepada Allah untuk kekeluargaannya, untuk keimanannya. Ya, nggak bermanfaat. Hubungan keluarga nggak bermanfaat, sehingga nggak bisa diandalkan atau menjadi andalan seseorang untuk menghadap Allah, untuk kemuliaan di sisi Allah, nggak bisa. Akhirnya masing-masing anggota keluarga, walaupun mereka sebagai satu keluarga punya hubungan yang kuat, nggak akan ada arti
Kalau masing-masing dari anggota keluarga tidak menjadi pribadi yang bertanggung jawab untuk beban yang Allah bebankan kepada mereka masing-masingnya, dan mereka nggak bisa saling tolong di sisi Allah SWT ketika mereka nggak menolong diri mereka sendiri terkait apa yang Allah amanahkan kepada mereka masing-masingnya. Lihat Nabi Nuh nggak bisa nolong anaknya, padahal dia udah berdoa kepada Allah dan sangat menginginkan kebaikan buat anaknya. Nabi Ibrahim, apa bisa dia nolong bapaknya, tokoh pembuat patung berhala, dan dia benar-benar sangat sayang sama bapaknya, kasihan sama bapaknya, terus doain bapaknya sampai akhirnya Allah larang karena bapaknya jelas mati dalam keadaan syirik. Nabi Ibrahim gak bisa nolong bapaknya. Jadi hubungan keluarga, betapapun kita sangat menyayangi, mengasihi anggota keluarga kita, erat hubungan kita, kalau masing-masing dari anggota keluarga itu tidak bertanggung jawab untuk tanggung jawab mereka kepada Allah, gak akan bisa saling tolong satu dengan yang lainnya, gak akan bisa saling mengandalkan satu dengan yang lain, gak ada. Dan agama kita walaupun menjelaskan tentang hubungan erat keluarga, kekuatan hubungan erat keluarga, tapi di sisi Allah SWT, kalau masing-masing anggota keluarga itu tidak beriman, ya, tidak menjalankan apa yang Allah SWT syariatkan, maka mereka nggak bisa mengandalkan kedekatan dengan anggota keluarganya yang mulia sekalipun. Nabi kita yang mulia alaihissalam pernah bersabda kepada anaknya Fatimah, ya Fatimah binti Muhammadin, salini min mali masyikti, la ugni anki minallahi syai'an. Wahai Fatimah, anaknya Muhammad, anak Muhammad langsung darah dagingnya, urusan dunia minta kepadaku harta yang kau mau, yang aku bisa beri, silakan. Tapi di sisi Allah, aku nggak bisa memberi manfaat buatmu sedikit pun juga. Ini kalau engkau nggak beriman, engkau tidak beramal saleh, engkau tidak melaksanakan tanggung jawab yang Allah bebankan kepadamu, bapakmu seorang nabi sekalipun nggak bisa menolong engkau. Maka hadirin dan dimuliakan Allah SWT, tidak ada dalam agama kita di mana hubungan keluarga atau kekuatan kemuliaan keluarga untuk jadi andalan, mengandalkan diri di hadapan Allah. Gak ada, gak bisa. Gak ada orang bisa bilang sama Allah, ya Allah, saya keluarganya Nabi Muhammad, masukkan saya ke dalam surga karena saya keluarga keturunan Muhammad. Gak bisa. Masing-masing punya tanggung jawab sendiri. Ya, gak bisa seperti itu. Lihat Nabi mengatakan kepada Fatimah, dekat kekerabatannya nggak ada apa namanya, nggak ada jarak, langsung nggak ada dagingnya itu. Ya, silakan minta kepadaku bagian dunia yang aku bisa beri di dunia, tapi di sisi Allah aku nggak bermanfaat buatmu sedikit pun juga. Ya, kalau kamu nggak beriman, kalau kamu nggak melaksanakan yang Allah bebankan kepadamu. Ya, Nabi yang mulia alaihissalam bersabda, man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu. Siapa yang lambat amalnya, jelek amalnya, nggak bisa diperbagus, nggak bisa dipercepat karena nasab dia. Ya, walaupun dia keturunan darah biru atau hijau atau kuning, akan berguna di sisi Allah SWT kalau dia sendiri tidak melaksanakan apa yang Allah bebankan dari tanggung jawab iman dan amal saleh. Maka hadirin dan dimuliakan Allah, warga penting diberi perhatian khusus dalam agama kita, bagaimana tata aturan hubungan yang harusnya terjadi. Tapi akhirnya realita keluarga juga penuh dengan dinamika. Ya, setiap seorang itu punya keluarga berada pada keadaan yang ideal, terutama menurut apa yang diinginkan oleh syariat. Tapi masing-masingnya Allah tidak tinggalkan petunjuk bagaimana harus mensikapinya. Dan juga dari apa yang Allah ceritakan, kisah keluarga itu menunjukkan kita sekalian, kita gak bisa ngandelin keadaan kita sebagai anggota keluarga orang yang paling mulia sekalipun di sisi Allah,
Nggak bisa itu kita andalin. Untuk kita masing-masing bertanggung jawab dengan keadaan kita yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita masing-masingnya. Tapi hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan tentang keadaan keluarga di yaumul qiyamah. Bagaimana keadaan keluarga itu nanti di yaumul qiyamah? Allah jelaskan keadaan-keadaan mereka ya di yaumul qiyamah. Ya, ada keadaan yang baik, ada keadaan yang buruk juga. Ya. Dan keadaan-keadaan ini menunjukkan kita sekalian apa yang harusnya kita persiapkan sebagai anggota keluarga untuk keluarga kita. Tentunya kalau kita ingin berada pada keadaan yang baik sebagai satu keluarga utuh sampai yaumul qiyamah dengan kemuliaan dari Allah. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Keadaan yang pertama di yaumul qiyamah, dan ini adalah keadaan di padang mahsyar. Keadaan masing-masing anggota keluarga tidak peduli saling meninggalkan satu dengan yang lainnya, karena masing-masing itu sibuk dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya yang dia bawa menghadap Allah. Karena dia nggak tahu tempatnya di mana, surga atau neraka. Keadaan berat, penuh dengan rasa takut untuk mempertanggungjawabkan amalnya semua waktu di dunia. Nah, ini kadang di padang mahsyar masing-masing itu lari, bahkan gak peduli dengan keluarganya sendiri. Allah SWT berfirman dalam surah Abasa, fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ingatlah pada hari nanti ditiupkan sangkakala, yaitu yaumul qiyamah. Pada hari itu seorang akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari sahabatnya, bahkan dari anaknya sendiri. Lari, gak peduli, meninggalkan masing-masing satu dengan yang lainnya. Kemudian kata Allah, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing mereka punya urusan tanggung jawab sendiri-sendiri yang membuat mereka sibuk sehingga udah gak bisa lagi merhatiin orang, walaupun itu anggota keluarganya sendiri. Ini kadang daripada masyarakat ya. Memberikan pelajaran bagi kita sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah. Masing-masing anggota keluarga, betapapun ada anggota keluarga kita yang baik, yang soleh, nabi sekalipun, tetap kita bawa amal tanggung jawab diri sendiri. Nggak bisa mengandalkan apa yang menjadi hubungan kekeluargaan, walaupun dari anggota keluarga kita itu ada hamba yang sangat Allah muliakan. Masing-masing sibuk dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ya. Ini suatu keadaan di yaumul qiyamah kelak. Ya. Dan ini tentunya karena kengerian yang berat, tanggung jawaban yang berat. Ya. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, masing-masing anggota keluarga akhirnya harus tahu apa yang Allah bebankan pada dirinya, diantaranya terkait posisinya sebagai anggota keluarga. Ketika dia posisinya sebagai seorang ayah, maka jadi seorang ayah yang bertanggung jawab menurut apa yang Allah bebankan dari tanggung jawab sebagai seorang bapak. Seorang ibu pun demikian, Allah akan mintai pertanggungjawaban posisinya sebagai seorang ibu di dalam keluarganya. Seorang anak pun demikian, bukankah ada syariat yang membebankan kepada anak tanggung jawabnya terkait anggota keluarganya? Itu akan dimintai tanggung jawabnya. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa rajulun ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Masing-masing kalian itu pemimpin untuk apa yang dipimpinnya, termasuk kita memimpin diri kita sendiri. Diri kita ini akan ditanya oleh Allah. Secara khusus Nabi sebutkan orang kepala rumah tangga, pemimpin di dalam rumah tangganya, dan dia akan ditanya tentang anggota keluarganya. Ditanya tentang anggota keluarganya, gimana ibadah mereka,
Bagaimana sholat mereka, bagaimana tanggung jawab mereka menjaga batasan-batasan Allah. Sudahkah sebagai anggota atau kepala keluarga bahkan memenuhi apa yang Allah perintahkan untuk menjaga mereka dari api neraka dengan mengingatkan mereka, dengan menasihati mereka, dengan memfasilitasi mereka kebaikan untuk agama mereka, bukan hanya sekedar urusan dunia. Ya, suatu perkara yang sangat kurang dari pandangan banyak orang, terutama kepala keluarga, ya, merasa tanggung jawabnya selesai kalau sudah berhasil mensukseskan urusan dunia anaknya. Banyak kepala rumah tangga, banyak seorang bapak merasa sudah menjadi orang tua yang sukses kalau berhasil mensukseskan anaknya, berhasil urusan dunianya. Padahal yang Allah SWT bebankan, ya, dan ini yang paling mendasar dan utama adalah menjadikan anak itu, memfasilitasi mereka, membimbing mereka untuk selamat dari api neraka. Ya, bukan semata untuk masalah kesuksesan dunia. Bahkan apalah arti kesuksesan dunia kalau akhirnya anak tersebut nggak kenal agamanya. Sebagian orang tua, ya, kalau anaknya tidak bisa baca, tulis atau tidak pandai matematika, mereka begitu resahnya. Tapi giliran anaknya nggak bisa baca Quran, nggak datang ke masjid untuk sholat, nggak bisa sholat, mereka biasa saja, tak punya keresahan. Ini sangat keliru dan salah. Karena tanggung jawab din itu yang Allah perintahkan. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bukan jaga keluarga kalian untuk jadi orang-orang sukses di dunia, enggak. Walaupun itu juga termasuk bagian, tapi jangan menjadi orientasi dan obsesi utama. Karena yang Allah bebankan sebagai kepala rumah tangga, jaga mereka dari api neraka. Ya, ini hadirin dan dimuliakan Allah. Akhirnya ada pada suatu keadaan masing-masing lari karena punya kesibukan, tanggung jawab sendiri-sendiri. Ini di antara kejadian yaumul qiyamah. Yang kedua, kejadian yaumul qiyamah, masing-masing anggota keluarga saling memberi rekomendasi, minta sama Allah, ya Allah ini keluarga saya, tolong dia. Ini keluarga saya, ampuni dia. Ya, ini juga satu keadaan di yaumul qiyamah. Dan ini nggak akan terjadi dengan baik kecuali masing-masing anggota keluarga itu memenuhi tanggung jawabnya, menjadi orang yang beriman, ya, dan tidak berbuat syirik ketika di dunia. Baru mereka bisa saling tolong satu dengan yang lain. Ya. Tapi kalau mereka di dunianya beda agama, di dunianya mati dalam keadaan membawa dosa syirik, nggak akan bisa menolong, nggak akan bisa ditolong. Ya. Tapi kalau mereka dalam keadaan iman sampai akhir hayatnya tidak bawa dosa syirik, maka anggota keluarga dengan rahmat karunia Allah, hubungan yang ada pada mereka akan kuat dan terlihat kekuatannya ketika mereka saling bela nanti yaumul qiyamah. Dalam hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda tentang anak-anak seorang muslim yang wafat sebelum balik, maka mereka akan memberi syafaat, rekomendasi, minta sama Allah agar orang tua mereka yang dulu sabar ketika kematian mereka, ketika diuji dengan kematian buah hatinya yang belum balik itu, anak-anak itu akan memberi syafaat yaumul qiyamah. Mereka tidak mau dimasukkan ke dalam surga kecuali masuk bersama dengan orang tua mereka. Ya. Nabi SAW bersabda, la yamut li muslim thalathun minal walad fayalijin nar. Tidaklah seorang muslim terkena musibah kematian 3 orang anaknya, ya. Kemudian dia sabar tentunya. Seorang muslim yang mengalami keadaan ini, kematian 3 orang anaknya semasa hidupnya, dia sabar dan penuh dengan harap kepada Allah, dia tidak akan masuk neraka, kata Nabi SAW. Dia tidak akan masuk neraka. Dalam riwayat lain disebutkan, kata Nabi SAW, wanita mana saja yang mengalami kematian 3 orang anaknya, maka
anaknya itu akan menjadi benteng yang membentengi dia dari api neraka. Seorang wanita mengatakan, bagaimana kalau yang wafat itu 2 orang anaknya? Kata Nabi, iya 2 juga. Dalam riwayat yang lain disebutkan lam yablughul hin. Anaknya itu wafat dalam keadaan sebelum balik. Matinya sebelum balik tuh anak. Ya. Maka mereka akan menjadi benteng yang membentengi orang tuanya dari api neraka. Ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, ya, datang seorang wanita kepada Nabi SAW bersama seorang anaknya. Ya. Kemudian dia berkata, wanita ini, ya Rasulullah, innahu yashtaki wa ini akhaf alaihi wa qad dafantu thalatha. Ya Rasulullah, anak ini sakit. Aku khawatir ada apa-apa sama dia, karena aku telah kehilangan 3 orang anak sebelum dia yang udah wafat. Ya, aku udah kuburkan 3 orang anakku, dan ini sekarang anak lagi sakit, aku khawatir terkait kesehatannya. Maka Nabi bersabda, laqad ihtadarti bihadharin syadid minan nar. Sungguh engkau telah terbentengi dengan benteng yang kuat dari api neraka dengan sebab kematian 3 anakmu itu. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Allah SWT memerintahkan anak-anak kaum muslimin yang wafat sebelum balik untuk masuk ke dalam surga. Tapi mereka nggak mau masuk. Dan mereka mengatakan, ya Rabb, abauna wa ummahatuna. Ya Allah, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, gimana? Kami masuk surga, mereka nggak masuk. Maka akhirnya Allah dengan rahmat karunia-Nya berfirman, udkhulul jannah antum wa abau. Silakan masuk surga kalian dan orang tua kalian. Dalam ayat ini disebutkan bahwasanya, ya udah, silakan cari orang tua kalian. Maka si anak ini mencari orang tuanya, memegang tangannya, membawa menghadap Allah SWT untuk masuk ke dalam surga. Ini hadirin dan dimuliakan Allah, hubungan keluarga, ikatan yang kuat, saling memberi manfaat kebaikan di yaumul qiyamah satu dengan yang lainnya. Ketika ada anggota keluarga, anak dalam hal ini buah hati, wafat sebelum baliknya, maka itu menjadi tabungan yang besar di sisi Allah kalau orang tuanya sabar dalam musibah kehilangan anaknya tersebut. Dan yang lain, saling memberi kebaikan, ya, itu bagi orang-orang anggota keluarga yang mati syahid. Nabi SAW bersabda, yasfa'u syahid fi sada'ina min ahli baiti. Anggota keluarga yang mati syahid di medan perang karena Allah akan memberi syafaat, ini minta kepada Allah dan diperkenankan rekomendasinya untuk 70 orang anggota keluarganya. Ya, untuk 70 orang anggota keluarganya. Ya, bagi orang yang mati syahid benar memperjuangkan agama Allah sesuai dengan syariat Allah, ya, mereka akan diberi kesempatan untuk meminta kepada Allah agar 70 anggota keluarganya Allah tolong, Allah bela. Ya, ini anggota keluarga saling tolong satu dengan yang lain. Maka hadirin dan dimuliakan Allah, ketika kita punya keluarga, jangan disia-siakan, apalagi dia orang soleh, dia orang baik. Jangan disia-siakan, karena bisa jadi dia orang yang nanti membela kita di hadapan Allah SWT dengan sebab Allah muliakan dia dengan kebaikannya. Ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi yang mulia SAW menjelaskan anak-anak yang soleh, yang banyak mendoakan, meminta ampun buat orang tuanya, maka Allah SWT tinggikan derajat orang tuanya dengan sebab permohonan ampun anak-anaknya itu. Nabi SAW bersabda, inna rajula la turfa' darajatuhu fil jannah fayaqul anna hadani. Sungguh ada orang, dia masuk surga sudah diberi sesuai dengan apa yang menjadi amal yang dia bawa. Sudah tuntas, amal kebaikannya Allah balas, gak ada kekurangan sedikit pun, bahkan Allah lebihkan banyak. Ya, sudah diberi semuanya. Tapi di satu keadaan Allah naikkan lagi derajatnya. Dia heran dan bertanya, ya Rabb, anna hada, kenapa kok saya dinaikin lagi derajatnya? Padahal saya sudah tuntas semuanya. Maka
dikatakan kepada orang ini, bistighfari waladikala. Ini adalah karena permohonan ampun anakmu buatmu. Permohonan ampun anakmu buatmu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, sebagai seorang anak, kalau ingin terus berbuat kebaikan kepada orang tuanya, banyak mintain ampun untuk orang tua. Mau mereka masih hidup atau mereka sudah mati, ya, itu semua diperhitungkan di sisi Allah SWT. Ya, maka ini juga penting bagi orang tua untuk ngajarin anaknya sehingga menjadi anak yang soleh, yang doain dia. Ya, apa artinya anak kita sukses dunia tapi nggak kenal agamanya, akhirnya durhaka sama orang tuanya di dunia, orang tuanya sudah mati juga nggak didoain. Ya, anak itu akhirnya adalah ladang kebaikan buat orang tua kalau digarap dengan baik sehingga menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh adalah anak yang menunaikan hak Allah sebagaimana mestinya dengan baik dan benar, dan menunaikan hak makhluk. Dan itu nggak akan terjadi kecuali dia kenal, paham, cinta kepada agamanya. Ya. Kalau kita ingin dapat manfaat kebaikan dari ladang yang kita garap dengan anak-anak keluarga kita, ya, ajarkan agama dengan baik pada mereka, arahkan dan bimbing. Dan itu diantara sebab seorang Allah naikkan derajatnya karena istighfar, permohonan ampun anaknya kepadanya. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara keadaan lainnya, anggota keluarga saling berbuat baik satu dengan yang lainnya adalah anak-anak yang waktu di dunia, ya, menghafal Quran, menjadi ahli Quran, mengamalkannya, menghafalnya, ya, maka di yaumul qiyamah Allah SWT akan memuliakan orang tuanya dengan mahkota khusus dengan sebab anaknya ini ahli Quran. Ya, Nabi kita yang mulia alaihi wasallam pernah menjelaskan satu keadaan seorang itu benar-benar Allah muliakan, berikan kain dari sutra, walhal Allah SWT muliakan orang tersebut dari pakaiannya, diberi mahkota dan seterusnya, sehingga orangnya bertanya, ya Allah, kenapa sampai sedemikian rupa saya dimuliakan seperti ini dengan pakaian, dengan mahkota dan seterusnya? Maka dikatakan kepada orang tersebut, kenapa dia sampai mendapatkan perlakuan istimewa seperti itu? Dikatakan kepada orang itu, bi akhdi waladikal Quran. Ini semua adalah karena anakmu yang ahli Quran dalam membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, mengamalkannya. Ini karena anakmu ahli Quran, sehingga orang tuanya pun dapat kemuliaan sedemikian rupa. Ini hadirin yang menunjukkan inilah yang harusnya dilakukan. Hubungan keluarga, terutama seorang kepala keluarga, yang mereka punya peran penting untuk kebaikan keluarganya, untuk kenal dan tahu posisinya sebagai kepala keluarga, apa yang harus dia lakukan buat keluarganya. Mendidik orang-orang yang ada di bawahnya, dari istrinya, anak-anaknya, ya, sehingga menjadi keberuntungan nanti yaumul qiyamah, bukan malah menjadi permusuhan nanti yaumul qiyamah. Karena bisa saja ada keadaan sebaliknya, anggota keluarga saling bermusuhan, saling menyalahkan, saling menjatuhkan di yaumul qiyamah. Dan ini adalah keluarga yang memang di kehidupan dunianya mereka saling tolong menolong di dalam dosa, saling tolong menolong dalam maksiat, perbuatan syirik kepada Allah, maka mereka itu saling menyalahkan dan bertengkar nanti yaumul qiyamah. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, keadaan selanjutnya, dan ini adalah keadaan nikmat yang Allah SWT anugerahkan juga di yaumul qiyamah, yaitu Allah pertemukan kembali setiap anggota keluarga yang beriman, beramal saleh waktu di dunia dengan keluarganya, sebagai bagian nikmat yang Allah SWT berikan bagi penghuni surga. Allah kumpulkan bersama keluarganya yang beriman dan beramal saleh. Allah SWT berfirman dalam surat Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang beriman yang diikuti keimanannya oleh keluarganya,
kami akan pertemukan mereka kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidak akan sia-siakan sedikit pun dari amal mereka. Tapi perlu diperhatikan, kullu mri'in bima kasaba rahim. Masing-masing akhirnya tergadaikan dengan amalnya sendiri-sendiri. Tapi kalau mereka Allah rahmati masuk dalam surga, orang beriman di antara bagian nikmat yang Allah anugerahkan, Allah kumpulkan kembali bersama anggota keluarganya. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang dimasuki itu atau yang mereka memasukinya, itu mereka masuk bersama dengan orang-orang soleh lainnya dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, keturunan mereka yang soleh. Mereka akan masuk bersama dan Allah kumpulkan di surga Aden. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat masuk menemui mereka itu yang sedang berkumpul bersama keluarganya dari setiap pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadda. Keselamatan buat kalian, ini semua buah kesabaran kalian waktu di dunia. Dan surga ini sebaik-baik rumah tempat kembali buat kalian. Jadi ini menunjukkan ini suatu kenikmatan dari Allah. Keluarga yang dikumpulkan kembali di surga. Tapi tentunya hadirin dan oleh Allah, ini tidak akan bisa berkumpul begitu saja. Tapi ini adalah untuk keluarga yang tegak dalam kekeluargaan dengan iman dan amal saleh, saling menguatkan dalam ketaatan kebaikan dan melaksanakan masing-masing sesuai dengan posisi dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga. Anak dengan keadaannya sebagai seorang anak dan apa yang Allah bebankan sebagai seorang anak dalam keluarga. Istri pun demikian, suami pun demikian. Kemudian kakek, nenek dan juga kerabat yang lainnya. Ya, karena setiap anggota keluarga Allah akan kumpulkan kalau mereka benar lulus dari ujian yang Allah uji dengan keberadaan mereka di dunia, ya, dan yang Allah bebankan kepada mereka. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya para malaikat juga mendoakan mereka waktu mereka ada di dunia. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'at yawma idzin faqad rahimta wa dzalika wal fawzul 'adzim. Ya Allah, masukkan mereka ke surga Aden yang Kau janjikan. Demikian juga masukkan orang-orang yang saleh dari nenek moyang mereka, istri-istri mereka, keturunan mereka. Ya Allah, Engkau Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ya Allah, lindungi mereka juga ini dari keburukan. Siapa yang Kau lindungi dari keburukan pada hari kiamat, maka orang itu benar-benar Engkau rahmati. Dan itu adalah kemenangan yang besar. Doa malaikat untuk setiap hamba yang beriman, beramal soleh waktu di dunia. Malaikat mendoakan agar Allah SWT memuliakan mereka dan anggota keluarga mereka, memasukkan ke dalam surga dan melindungi dari api neraka. Dan ini yang menunjukkan bahwasanya ya anggota keluarga Allah akan kumpulkan nanti juga di yaumul qiyamah bersama anggota keluarganya yang sama dengan mereka dalam iman dan amal saleh, yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jelas menunjukkan kita sekalian Islam benar-benar memberikan perhatian pada keluarga. Ya. Dan di antara nikmat yang Allah anugerahkan bagi penghuni surga, dikumpulkannya mereka kembali dengan keluarganya. Tapi ternyata anggota keluarga yang akan berkumpul bersama adalah yang satu warna dalam iman dan amal saleh menurut apa yang Allah SWT turunkan kepada nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Tapi kalau tidak seperti itu, maka terdapat keterangan dalam Al-Quran bagaimana dinamika keluarga itu. Akhirnya seorang anak nggak diketemukan dengan bapaknya lagi, seorang bapak nggak diketemukan dengan anaknya lagi, seorang suami nggak diketemukan dengan istrinya lagi, ya, karena masing-masing punya amalan yang berbeda. Wallahu ta'ala jalla wa ala wa ala. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, menjadi suatu keterangan buat kita sekalian apa yang harus kita lakukan terkait
anggota keluarga kita dan posisi kita sebagai anggota keluarga hingga Allah rahmati kita untuk kembali berkumpul bersama di yaumul qiyamah kelak. Kalau ada yang ingin tanyakan mungkin sebelum kita tutup dipersilakan. Min soal. Ada yang mau tanya? Silakan satu pertanyaan. Jelas, Mas. Jelas ya? Ya, sudah Ustaz. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, mohon maaf kurang lebihnya. Semoga Allah merahmati kita dan keluarga kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari murah-murah minum Udah selesai.